Nah, memang Rasulullah SAW itu melarang jual beli yang mengandung ketidakpastian. Di dalam praktek all you can eat itu tidak terjadi barter barang dengan barang, tetapi kita membeli dengan cash money. Sebetulnya ada kepastian, yaitu kepastian waktu, sehingga penjual tidak akan mengalami kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, ada pertanyaan yang cukup berat yang disampaikan ke pesantren tentang hukum memakan atau makan di restoran yang menyediakan fasilitas all you can eat. Semua boleh Anda makan, tapi bayar. Nggak ada, semua boleh makan nggak bayar, itu takjil buka puasa. Nah, karena ada yang berpendapat itu dilarang, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mengandung horor. Tahu artinya horor? Horor dalam pengertian fikih itu ada ketidakpastian di dalam jual beli yang diakibatkan karena syarat dan rukunnya jual beli tidak terpenuhi. Nah, memang Rasulullah SAW itu melarang jual beli yang mengandung ketidakpastian, yaitu yang tidak pasti ukurannya, yang tidak pasti takarannya, yang tidak pasti timbangannya. Nah, menurut pendapat yang tidak terlalu banyak sebetulnya, yang melarang karena mengandung horor itu karena restoran yang menyajikan all you can eat itu syarat rukunnya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena orang yang makan itu seberapa dia makan, ukurannya hanya waktu yang dibatasi. Ya. Sedangkan takaran makanan yang ada itu tidak ada ukurannya, tidak ada takarannya, baik terutama dari segi jumlahnya. Nah, satu-satunya ukuran yang digunakan di dalam restoran atau warung all you can eat adalah waktu yang dibatasi. Nah, ini yang karena ada yang berpendapat horor. Bagaimana menurut kajian kitab-kitab fikih, terutama 4 madhab? Kalau di dalam kajian kitab fikih 4 madhab memang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang hukum makan di all you can eat, karena saat itu belum ada all you can eat. Ya, tetapi para ulama kemudian menggunakan analogi dari peristiwa yang pernah terjadi yang membolehkan dan yang melarang. Yang melarang itu seperti apa, yang membolehkan seperti apa. Nah, kalau saya pribadi, saya mengikuti pendapat dari 3 imam madhab, baik itu Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang membolehkan. Ya, justru karena membolehkan, saya beberapa kali juga makan di warung yang all you can eat. Ya, kenapa? Karena dibayari. Dibayari ini kan penting. All you can eat. Saudara-saudara, sebelum itu saya ingin menjelaskan, sebetulnya makan yang secara fikih paling aman itu kalau kita mengambil barang yang disajikan, biasanya prasmanan. All you can eat juga prasmanan. Kalau kita makan prasmanan, lalu sebelum kita makan kita menuju kasir, kemudian setelah kita bayar kita makan. Ada di Semarang, bahkan di beberapa tempat di Semarang ini ada warung yang kita boleh pilih apa saja,
Setelah itu ke kasir, lalu dilihat sama kasirnya, dihitung, bayar, makan. Ya, bahkan kalau tidak habis dibawa pulang boleh. Nah kalau all you can eat nggak boleh bawa pulang. Wah kan, kalau boleh bawa pulang kan bisa habis langsung, dibawa kantong yang gede gitu ya. Jadi sebetulnya secara fikih, makan yang paling halal itu kalau kita bayar dulu, setelah itu baru kita makan. Ya, fikih lah ya. Nah, justru itu saya dapatkan ketika di Washington DC, bukan di Semarang. Yang betul-betul tidak hanya bayar sebelum makan, tetapi makanan yang kita ambil itu ditimbang. Ya, jadi saya pernah beberapa hari di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Saya kesulitan mencari makanan yang halal, akhirnya menemukan restoran Cina yang menunya itu kalau dia seperti menu Asia lah. Kalau tidak ikan laut ya tahu, ya sayuran. Nah, saya kaget betul. Karena begitu saya mengambil menu itu, pakai piring, pakai mangkok atau pakai nampan, terserah kita mau ambil berapa titik. Ada mangkoknya kecil, setelah itu ke kasir, ditimbang dulu itu. Ya, makanan yang kita mau makan itu ditimbang dulu, berapa gram, di total bayar, kemudian cari kursi makan. Nah, ternyata yang paling fikih itu malah bukan di Indonesia, malah di negara yang non-muslim. Kalau di Indonesia, di Semarang yang tadi saya sebutkan, memang ada yang bayar dulu setelah itu makan, tapi tidak sampai ditimbang takarannya itu. Nggak sampai diukur berapa gram setiap jenis yang kita makan. Nasinya pun ditimbang. Tidak hanya lauknya, nasinya ditimbang. Ya, nah itu artinya apa? Apa yang kita makan itu sudah terjadi transaksi antara rela sama rela. Yang menjual juga ikhlas melepaskan barangnya, yang membeli juga ikhlas mengeluarkan ongkosnya. Ya, selesai sudah. Nah, ada yang lebih hebat lagi, di samping ditimbang, kemudian bayar, setelah itu cuci sendiri. Kita diminta untuk mencuci sendiri tempat kita makan, kecuali kalau yang sekali pakai dibuang. Ya. Atau kita harus menaruh di tempat kotor sendiri. Tidak boleh ditaruh, ditinggal begitu saja di meja, nggak boleh. Ya. Nah, saya belum pernah menemukan itu di Indonesia. Oke. Saudara-saudara, memang Rasulullah ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bolehnya kenapa. Hadis di dalam riwayat Imam Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrah minat tamri la yu'lamu makiluha bil kailil musamma minat tamri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek perdagangan yang disebut dengan subrah pakai shot, subrah, yaitu apa? Barter antara kurma dengan kurma yang tidak diketahui timbangannya, takarannya. Ya, itu bisa saja kurma yang satu sangat bagus, yang satu tidak bagus. Nah, itu kalau timbangannya nggak jelas, maka Rasulullah melarang. So, artinya apa? Di dalam praktek all you can eat itu tidak terjadi barter barang dengan barang, tetapi kita membeli dengan cash money. Ya. Jadi sebetulnya praktek seperti ukuran tidak terukur itu subroh disebut. Ya. Lalu apa yang disebut dengan praktek jual beli yang mengandung akad yang disebut dengan juzas.
Ada dua praktek jual beli di dalam all you can eat, yaitu juzaz yang disebut dengan juzaz, dan yang kedua disebut dengan subroh. Nah, jual beli di dalam akad all you can eat itu bisa satu, akad antara penjual dan pembeli diwakili oleh pegawai atau pelayan, ya, yaitu barang yang kita makan, ya. Yang kedua, biasanya ada beberapa restoran yang menyajikan makanan masih setengah matang atau mentah, ya, seperti halnya di beberapa barbecue itu mentah, itu all you can eat tapi mentah. Nah, tetapi ada juga all you can eat yang matang. Yang penting itu akadnya antara rela melepas, rela membayar. Yang kedua, ada akad, ada juga all you can eat yang menyediakan fasilitas alat untuk memasaknya, seperti barbecue tadi itu atau yakiniku, ya. Anda pernah nggak? Ini saya menjelaskan begini, kalau belum pernah memang awang-awangan. Pernah nggak makan yakiniku atau barbecue masih mentah, dagingnya disajikan di etalase lalu kita ambil, ya, kemudian oleh pelayan disiapkan tempatnya untuk membakar, dinyalakan lalu kita bakar. Nah, akad transaksinya itu disebut dengan juzaf. Akad meminjamkan alat-alat yang kita pakai untuk memasak itu ariyah. Artinya hanya dipakai saat kita berada di restoran itu. Yang kedua, yang membolehkan itu sebetulnya ukuran takaran itu diukur dari waktunya. Karena dengan waktu itu orang yang membuka restoran all you can eat sudah bisa menghitung seberapa kuat orang itu makan. Ya, dia sudah berdasarkan survei, tidak asal ngarang. Seberapa kuat, sekuat-kuatnya orang yang paling kuat makan itu sudah bisa diukur. Dan itu bisa kayak di trade off dengan orang yang makannya sebetulnya sedikit, tetapi dia kepengen menikmati kebebasan memilih, masak sendiri, ya, maka masuk di restoran all you can eat. Tapi tidak banyak sebetulnya. So, artinya sebetulnya ada kepastian, yaitu kepastian waktu, sehingga penjual tidak akan mengalami kerugian. Tidak mungkin orang buka restoran all you can eat kok rugi, kecuali tidak ada yang datang dan tidak ada yang beli lah. Kalau itu sih tidak hanya all you can eat, restoran apa saja kalau tidak ada yang datang ya pasti rugi, ya. Tapi selama ada pembeli, dia nggak akan rugi. Di Semarang ini ada resto yang namanya Sabu Aus. Saya bukan promosi tapi ini, ya, itu sampai sekarang masih eksis. Udah berapa tahun. Ada juga resto yang namanya Ganggang Sulai. Itu Korean food, Korean barbecue. Sampai sekarang masih eksis. Tapi ini bukan promosi. So, artinya mereka tidak rugi. Nah, jadi prinsip perdagangan di dalam Islam itu yang penting. Satu tadi itu, kenapa antarodin? Supaya tidak ada pihak yang dirugikan, supaya tidak ada pihak yang terdolimi, apakah itu penjual atau pembeli. Dia memasang harga pasti yang all you can eat, pasti di atas harga normal, ya, harga normal. Kenapa? Karena dia sudah menghitung, misalkan kekuatan orang makan itu 3 kali, nambah 2 kali, maka dia kasih harga pasti 3 kali dari harga normal kalau tidak all you can eat. Ya. Nah, makanya syarat yang pertama tadi itu yaitu waktu. Tidak boleh seharian penuh di sana. Ya kan bisa pakai sarapan, makan siang, makan malam. Iya. Yang kedua, tidak boleh dibawa pulang. Ya. Artinya sebetulnya ada syarat dan rukun yang terpenuhi. Nah, dari situ sebetulnya kita tidak usah ragu. Artinya tidak ada unsur horor, horor bukan horor yang menakutkan,
bukan horor bahasa Indonesia. Mungkin horor bahasa Indonesia itu ya asalnya dari horor bahasa Arab, mungkin saja. Tapi dalam pengertian istilah fikihnya, saya ikut pendapat tidak ada unsur horornya, karena semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan, karena harganya meskipun lebih mahal tapi masih normal. Justru lebih parah warung yang jualan es teh 50.000. Ya, saya kasih contoh es teh karena ini es teh kan lagi ngetren ini. Isu tentang es teh itu lebih dolim itu. Ya, makanya kalau masuk warung itu carilah warung yang ada daftar menu dan harganya. Kalau Anda keluar kota, jangan sekali-sekali spekulasi masuk warung yang tidak ada, apalagi di tempat wisata gitu. Kalau perlu ditegakan, tanya. Misalkan Anda kepengen nyoto, di situ ada yang jual soto, tanya, satu porsi berapa sotonya, Bu? Kalau enggak, itu disembelih. Nah, itu malah justru dolim, haram itu malahan. Praktek perdagangan, perniagaan seperti itu. Meskipun tidak all you can eat. Ya. Nah, sebetulnya semua warung itu all you can eat. Kita boleh makan apa saja. Yang penting kan bayarnya itu. Ya. Yang kedua, yang penting kita buat untuk makannya. Nah, praktek tidak boleh membawa pulang. Yang ketiga, tidak boleh sisa. Artinya ada ketentuan-ketentuan yang lebih mutakhir, yang belum terbayangkan oleh ulama dahulu, tetapi itu menjadi syarat, menjadi ukurannya ada, yaitu ukuran waktu, ukuran tidak boleh dibawa pulang sehingga tidak merugikan penjual, ukuran tidak boleh sisa sehingga dia harus mengambil sesuai dengan kemampuan perutnya menampung makanan itu. Tidak asal ambil, kena denda. Ya, saya pernah ini lagi-lagi justru di negara non Muslim, di negara di Barat, di Jerman. Di Jerman itu warung saya makan, lalu ada pengunjung ikut makan banyak. Setelah itu dia tinggal, dipanggil sama yang jual warung, bawa pulang, gitu. Dia sudah bayar, ya, dia nggak habis. Nggak boleh ditinggal. Apa dia bilang, kata penjualnya tadi, Anda tahu nggak, di Afrika berapa juta orang yang kelaparan? Lah kok ini Anda makan, Anda tidak habiskan, Anda buang begitu saja. Ini seandainya kamu makan atau pesen itu sesuai dengan porsi kemampuan kamu menyerap makanan, nggak akan buang begini. Bawa. Nggak mau itu. Pihak restonya membersihkan, dia tanggung jawab untuk membersihkan, sambil dinasihati tentang di tempat lain ada orang yang kelaparan, nggak bisa makan, nggak ada yang dimakan, dan seterusnya. Nah, ini mestinya menjadi perhatian para ulama fikih yang berkaitan dengan al-bai' atau perdagangan dalam makanan, ya. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup bisa memberikan penjelasan sehingga yang jual sistem all you can eat juga tidak ragu, yang akan kepingin makan di all you can eat juga tidak ragu-ragu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.